Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Irsfun Arif dari Forum News Network. Kemarin hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 itu ada dua peristiwa penting yang saya kira ini bisa memandu kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada pilkada di Jakarta pada tanggal 27 November mendatang ya. Jadi yang pertama itu adalah calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana itu dinyatakan lolos verifikasi faktual. Yang kedua, setelah sebelumnya pada tanggal 24 Juli lalu dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual yang pertama. Apa artinya? Artinya ini Dharma Pongrekun itu dan Kun Wardana ini nanti akan menjadi salah satu kontestan pada pilkada di Jakarta. Peristiwa yang kedua di tempat yang berbeda, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto itu berturut-turut menerima dukungan dari tiga partai dari dua kubu yang berbeda pada Pilpres lalu ya. Pertama yang menyampaikan dukungan secara resmi itu adalah Partai Nasdem, yakni ketua umum partainya Surya Paloh datang memberikan dukungan, dan bersama dengan itu menjawab pertanyaan wartawan, Surya Paloh menyatakan dia membatalkan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Surya Paloh waktu itu menyatakan bahwa ini belum momentumnya untuk Anda. Ya, mungkin nanti bisa cari momentum yang lain. Jadi dengan kata lain, Anda belum beruntung, silahkan coba di lain waktu. Satu, jadi itu yang pertama, Surya Paloh. Yang kedua adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PLT-nya) ya, PLT melulu ini ya Pak Mardiono ini. Dan yang ketiga itu adalah Ketua Umum Partai Perindo yang sekarang sudah dijabat oleh Anggela Tanusudibyo. Ini anaknya Hari Tanusudibyo. Ini Perindo ini rupanya juga salah satu partai keluarga yang baru ini ya, di luar PDIP dengan Demokrat ya. Dan perlu dicatat P3 dan Perindo ini adalah pada Pilpres lalu itu berada dalam satu kubu bersama dengan PDIP, yakni yang menjadi pengusung paslon 03 Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, sementara Nasdem itu menjadi pengusung Anies Caimin, yakni Koalisi Perubahan. Sementara PKS meskipun belum menyatakan resmi mendukung gitu, belum menyatakan bergabung, mereka sudah juga sudah menyatakan waktu itu opsinya untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi sebenarnya sudah resmi lah itu ya, PKS gitu ya. Saya kira dari semua partai ini, dari partai-partai non 02 ini semua sudah bergabung. Tinggal yang belum itu adalah PKB plus PDIP. Tapi saya kira kalau PKB juga tinggal soal waktu sajalah, secara resmi pasti secara informal sudah disampaikan, apalagi kan Muhaimin Iskandar sudah bertemu dengan Prabowo Subianto di rumah dinasnya pekan lalu, dan pada waktu itu alasannya dengan mengundang Pak Prabowo untuk hadir pada muktamar PKB yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 24 sampai 25. Jadi ini bisa kita katakan yang tersisa itu tinggal PDIP. Apa artinya dua peristiwa tadi itu? Yang satu bahwa calon independen diloloskan, terus kemudian semua partai-partai yang berseberangan dengan koalisi 02 ya, ini Prabowo Gibran itu semua sudah bergabung kecuali tinggal PDIP. Ya artinya nanti pada Pilkada Jakarta itu hanya akan ada dua pasang calon saja, yakni pasangan yang diusung oleh seluruh gabungan partai-partai yang ada kecuali PDIP, lawannya nanti adalah calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Inilah sebenarnya jauh-jauh hari saya menyebut bahwa skenario-nya itu bukan kotak kosong, ya, jadi bukan Ridwan Kamil melawan kotak kosong seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi ini adalah skenario Solo, saya menyebutnya begitu ya. Skenario Solo itu adalah skenario ketika Gibran Rakabuming itu berpasangan dengan kader PDIP Teguh Prakosa itu maju ke Pilkada Kota Surakarta, dan pada waktu itu dia berhadapan dengan calon independen Bajo ya, ini tukang cukur dan ketua RW. Waktu itu disebutnya calon independen, tapi disebutnya waktu itu
sebagai calon independennya ini, ya independenan gitu ya. Agak berbeda dengan di Jakarta, ya kalau ini memang betul-betul calon independen walaupun ini kan tadinya tanda-tandanya dia tidak akan diloloskan gitu, belakangan itu dia lolos. Saya banyak mendapat, informasi dari lapangan gitu bahwa ada tim relawan dari, Pak Jokowi yang bekerja katanya diam-diam untuk membantu mengumpulkan tanda tangan. Tapi saya yakin ini tanpa sepengetahuan dari Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Kalau mereka tahu mereka pasti juga tidak mau, ya kan gini. Nah jadi, skenarionya seperti itu, skenario, Solo, nanti Solo Plus pada waktu itu saya menyebutnya, bukan skenario Pilwakot Makassar tahun 2018. Skenario Pilwakot pada tahun 2018 itu kan, ini adalah, kerabatnya dari Pak Yusuf Kalla, melawan Kota Kosong tapi kemudian kalah. Dan saya kira itu yang, dihindari oleh Koalisi Indonesia Maju atau pendukungnya Pak Jokowi di Pilkada Jakarta. Karena saya kira seperti yang dikatakan oleh mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kalau sampai kemudian kotak kosong yang dihadapi oleh calon-calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, dipastikan bahwa dia akan kalah. Dan peluang kalahnya itu pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan Makassar. Menurut saya masuk akal ya, karena kalau lihat survei-survei kan pendukung Anies di Jakarta itu luar biasa besar, plus pendukungnya PDIP yang saya kira kalkulasinya bisa kita lihat dari, pemilu legislatif lalu, dan juga, survei-survei pendukung Ahok gitu ya. Jadi kalau Anies saja udah sangat-sangat, kuat ditambah lagi dengan pendukungnya PDIP atau Ahok, ya dipastikan siapapun yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus itu, akan kalah. Dan karena itu mereka memerlukan lawan, bukan kotak kosong, tetapi lawan yang menurut kalkulasi mereka itu bisa, jadi mudah dikalahkan, begitu ya. Dan ini apa artinya ya calon independen. Walaupun saya mengingatkan hati-hati ya, hati-hati sekali, jangan sampai mereka terlampau jumawa, terlalu percaya diri bahwa berhadapan dengan kotak kosong, itu mereka dipastikan menang. Saya kira, selain, calon independen, ini mesti operasinya ditambah lagi ya, calon independen ini harus dioperasi di lapangan, jangan sampai kemudian mereka yang mendapat dukungan lebih besar. Kalau misalnya Anies Baswedan misalnya menyampaikan kepada publik, misalnya saya mendukung Dharma Pongrekun, gitu, PDIP juga yang, nantinya tidak bisa mendaftarkan juga menyatakan itu saya mendukung, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, ini situasinya bisa berbalik. Dan itu yang menurut saya nantinya akan, perlu ada operasi-operasi teritorial gitu yang dilakukan untuk menggerilya basis-basis pendukung Anies Baswedan dan basis pendukung PDIP agar jangan sampai kemudian mengalihkan dukungannya kepada Dharma Pongrekun dan, Kun Wardana. Itu yang saya sebut namanya baru skenario, Solo ya. Skenario Solo sekali lagi adalah skenario ketika, Gibran Rakabuming maju ke Pilkada Surakarta melawan calon independenan. Jadi ini sebenarnya sudah ada manual book-nya ya kalau buat Pak Jokowi ya, sudah, dan itu terbukti sukses ketika terjadi di Solo. Tapi Jakarta sekali lagi itu berbeda. Nah, kan kemudian Anda bertanya, kan, ini nanti Ridwan Kamil kabarnya disebutkan akan berpasangan dengan, kader dari PKS, yang pada waktu itu disebutkan oleh Airlangga Hartarto, waktu masih dia menjadi ketua umum itu akan dipasangkan dengan, tokoh yang namanya inisialnya S, tapi dipastikan bukan Ahmad Saihu, presiden, PKS, diambil S-nya saja, Saihu, jadi atau Sohibul Iman. Ini mantan presiden PKS yang sebelumnya ingin dipasangkan dengan Anies Baswedan. Siapa? Belakangan kemudian, terungkap dari investigasi, media bahwa S yang dimaksud itu adalah Suswono. Suswono ini adalah tokoh senior di PKS, saya nggak tahu apa posisinya, kalau tidak salah majelis pertimbangan atau apa, tapi dia ini pernah menjadi Menteri Pertanian di era Pak SBY dan, orangnya sangat low profile sebenarnya ya. Kalau Suswono ini bukan tokoh yang cukup dikenal oleh publik begitu ya. Kalau bicara juga lembut, tidak berapi-api. Jadi sebenarnya bukan figur yang cocok lah untuk, kontestasi secara elektoral semacam ini. Tetapi katanya si Suswono ini adalah calon kompromi di antara kelompok-kelompok atau faksi-faksi yang ada di PKS. Karena
sesungguhnya di PKS ini kan memang terpecah faksinya ya. Ada yang faksi sejak awal memang tidak menginginkan Anies Baswedan, ingin menjadi kader sendiri, tapi ada juga yang ingin tetap agar mereka mencalonkan Anies Baswedan. Jakarta, DPW Jakarta itulah adalah kubu yang mendukung Anies Baswedan karena mereka lah yang pertama kali mengusulkan agar Anies Baswedan itu didukung menjadi calon gubernur Jakarta. Kendati sebelumnya Presiden PKS Ahmad Saiku sudah menyatakan dengan tegas di depan Anies sendiri bahwa mereka tidak akan mendukung Anies, tidak akan mengusung Anies pada pilkada kali ini karena waktunya sekarang ini adalah Anies membalas budi karena mereka itu akan mengusung calon internal pada waktu itu ya. Tetapi Anda mesti catat ya, kalau kemudian mereka dipastikan menang, mengapa mesti dengan Suswono ya, begitu ya? Karena Kak Suswono itu kan diperlukan itu karena bagaimanapun basis dari pendukung PKS ini kan masih tetap besar di Jakarta. Jadi kalau Ridwan Kamil misalnya dipasangkan dengan Suswono dan pada waktu itu kemudian Anies masih tetap maju, ya mereka mungkin lumayan pede lah begitu ya, Golkar dan Ridwan Kamil. Tetapi dengan berhadapan dengan calon independen yang diperkirakan lemah, walaupun saya ingatkan mesti hati-hati, saya kira PKS itu tidak diperlukan lagi di sini, begitu ya. Karena siapapun yang ditaruh di situ itu bisa dipastikan akan menang begitu peluangnya ya. Jadi kenapa tidak kemudian sekarang langsung digantikan saja Kaisang yang menjadi calon wakil gubernurnya. Dan ini sangat mungkin terjadi karena sesungguhnya pembicaraan soal Ridwan Kamil dipasangkan dengan S tadi yang belakang diketahui bernama Suswono itu kan pada saat Golkar masih dipimpin oleh ketua umumnya Airlangga Hartarto. Tetapi sejauh ini ya, kelihatannya rekomendasinya belum ada atau setidaknya belum diserahkan kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono begitu. Sementara kita tahu pada tanggal 20 Agustus nanti itu akan berlangsung Rapimnas dan Munas Partai Golkar yang akan menunjuk ketua umum yang baru. Ketua umum yang baru itu diperkirakan spekulasinya yang sangat santer sekarang ini adalah Bahlil Lahadalia. Tapi saya kira Anda semua juga meyakini bahwa itu juga akan terwujud karena sejak kemarin itu spekulasi-spekulasi tentang siapa yang akan jadi PLT, siapa akan jadi ketua panitia Golkar itu panitia Rapimnas dan Munas Golkar ini semua benar gitu ya. Ketua PLT-nya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita dan kemudian panitia penyelenggaranya itu adalah Bambang Susatyo. Ya, ini politisi Golkar yang sekarang menjadi ketua MPR. Jadi kalau kemudian ini kan tinggal nambah puzzle berikutnya, yakni apakah betul kemudian Bahlil yang jadi ketua umum? Saya yakin ya, itu benar. Cuman yang dipertanyakan apakah kemudian ketua Dewan Pembinanya itu langsung Pak Jokowi atau diserahkan kepada Gibran? Ini yang saya kira masih jadi tanda tanya besar. Saya kok rada ragu kalau Gibran yang menjadi ketua Dewan Pembina karena seperti saya sebutkan dalam tradisi Golkar, ketua Dewan Pembina itu diisi oleh tokoh senior dan dia punya pengaruh besar dan terutama itu di dalam kekuasaan. Benar sih Gibran itu kan sekarang menjadi wakil presiden begitu. Tapi dari sisi pengalaman politiknya dia sangat mentah gitu. Dia bisa ditelan oleh tokoh-tokoh senior Golkar gitu ya. Jadi kalau saya lebih percaya bahwa yang akan menjadi ketua Dewan Pembinanya itu adalah tetap Pak Jokowi gitu. Mungkin pada waktunya nanti diserahkan pada Gibran, tapi saya nggak yakin. Saya yakin kalau Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina maka dia akan genggam terus karena itu merupakan kartu truf dia untuk nanti untuk tawar-menawar politik dengan pemerintahnya Prabowo, terutama dengan Pak Prabowo, Presiden Prabowo ya. Kita bisa menduga-duga jangan-jangan PKS ini nanti juga kena prank. Kalau kemudian ternyata ketua umum yang baru Golkar kemudian memberikan mandat bukan kepada Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono, tapi Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Itu jangan terkejut kalau itu terjadi ya. Jangankan PKS yang baru bergabung begitu ya. Erlangga Hartarto saja sudah yang berjuang sekian lama nurut terus sama Pak Jokowi, apapun kemauan Pak Jokowi diikuti. Kok itu kemudian pada akhirnya juga ketika tugasnya dianggap selesai dia juga ditendang, sama halnya seperti halnya ketua KPU Hasyim Asyari, ingat ya, meskipun penyebabnya itu karena dia main perempuan, tapi saya kira itu hanya kemudian jadi
justifikasi aja untuk menendang dia. Kurang apa jasa besarnya dari Hasyim Asy'ari ini terhadap keluarga Pak Jokowi ya. Semua dia loloskan sampai terakhir kan, selain PKPU untuk pencalonan Gibran yang walaupun belakangan itu tidak diubah dan kemudian dia ditegur, tapi itu kan konsekuensi yang dibayar oleh Hasyim Asy'ari. Dan kemudian yang terakhir dia sudah membuat PKPU tentang syarat untuk menjadi kepala daerah itu sesuai dengan hasil dari judicial review di Mahkamah Agung. Ya, dia juga ditendang, apalagi PKS yang selama ini selalu memusuhi atau bukan memusuhi lah tepatnya ya, berada di kubu oposisi menentang Pak Jokowi. Benar PKS berjasa juga karena sekarang sudah ikut mendukung Bobi. Benar sekarang PKS juga sangat berjasa dengan dia memutuskan meninggalkan Anies itu, kemudian pintu Anies itu untuk maju Pilkada Jakarta jadi tertutup. Tapi sekali lagi kurang apa besarnya jasa Erlangga Hartarto, atau sebenarnya bukan jasa, tepatnya nurutnya Erlangga kepada Pak Jokowi kan tetap juga ditendang begitu ya. Jadi sangat mungkin kalau nanti ketua umum terbaru itu Bahlil dan terpilih pada tanggal 20, saya kira dia akan sangat cepat untuk membuat surat-surat rekomendasi tentang kepala-kepala daerah yang akan diusung oleh Golkar. Dan saya kira mungkin sekarang pun juga sudah disiapkan, jadi tinggal ditandatangani karena kan tanggal 27 sampai 29 itu adalah waktunya untuk pendaftaran calon kepala daerah. Nah, disitulah kemudian saya sebutnya skenarionya plus. Antum masih ingat ya, Anda mungkin pernah, kalau silakan nonton konten saya sebelumnya ini, yakni Kaisang ini akan jadi gubernur Jakarta dengan skenario Solo plus gitu. Nah, ini plusnya, kalau tadi kan itu tadi skenario Solo lah, calon tunggal berhadapan dengan calon independen. Nah, nanti terjadi di Jakarta juga, calon tunggal berhadapan dengan calon independen. Plusnya adalah ketika nantinya terpilih Ridwan Kamil bersama dengan Kaisang Pangarep sebagai pasangan gubernur dan dan wakil gubernur, maka pada waktunya Ridwan Kamil ditendang ke atas gitu ya. Dia ditarik masuk ke kabinet, ada reshuffle atau ditempatkan pos baru karena Pak Prabowo ini kan oleh DPR diberi cek kosong ya untuk kabinet ya, tidak dibatasi jumlah kementeriannya. Nah, pada saat itulah Kaisang akan naik menjadi gubernur Jakarta. Mulus ya, dan transisinya wajar dong karena sudah pejabat gubernurnya sudah ditarik ke atas, kosong jabatan, maka yang menggantikan secara undang-undang adalah wakil gubernurnya. Di situ mungkin nantinya baru PKS bisa berharap lah dia menjadi wakil gubernurnya. Tapi hati-hati juga, saya cuma mengingatkan pada kasus yang terjadi sebelumnya ketika PKS mengusung Anies Baswedan dengan Gerindra, kan kemudian ketika Sandiaga Uno itu mengundurkan diri karena dia kemudian menjadi pasangan Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019, kan harusnya PKS lah yang mengisi posisi gubernur itu. Tapi ketika sudah diserahkan PKS pun ternyata dia prosesnya di DPRD pun nggak berlangsung mulus. Ini karena bagaimana PKS kelihatannya kurang canggih kalau bermain lobby-lobby semacam ini gitu. Jadi kalau nanti misalnya dia diberi kesempatan yang sama mengisi pos wakil gubernur yang ditinggalkan Kaisang karena Kaisang naik menjadi gubernur, bisa aja dia tragedi di Jakarta tahun 2000 berapa ya waktu itu mundurnya ya, tahun 2018 ya, Sandiaga Uno mundur itu, dan kemudian itu diganti, yang menggantikan bukan kader PKS tetapi justru kembali ke kader Gerindra yakni Ahmad Riza Patria. Anda ini saya bukan otak-atik gatuk, tapi ini berdasarkan skenario sebelum yang sudah berjalan dengan mulus dan tanda-tandanya akan mengarah ke seperti itu. Jadi teman-teman PKS jangan GR dulu, mesti waspada karena bisa jadi Anda juga akan di-prank. Nah, kalau sampai Anda di-prank ini nanti para haters Anda, sebenarnya tadi mereka ini bukan haters tadinya, tapi para pendukung Anda gitu ya, yang kemudian kecewa karena Anda meninggalkan Anies, itu akan bertepuk tangan kalau hal itu yang terjadi. Karena saya membaca di media sosial sudah banyak yang menyampaikan spekulasi ini. Mereka menunggu kapan PKS juga di-prank. Apakah itu nanti terbukti? Mari kita tunggu saja karena ini tentu saja bukan otak-atik gatuk, tetapi ini adalah analisis berdasarkan perilaku politik dari keluarga Pak Jokowi. Dan sejauh ini semua perilaku politik itu jadi semacam perilaku politik baku dan publik sebenarnya sudah paham semacam hal-hal semacam itu.
Saya Arsy Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.